Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa sallama tasliman katsira. Ba'd. Baik, kita kembali membaca kitab Matan Al-Ajurumiyah. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, silahkan dimuraja dulu satu-satu hafalannya. Iya, dari kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun wa ja'ali ma'na. Wal ismu yurafu bil hafdi wa tanwin wa dukhulil alif wal lam wa hurufil hafdi wa hiya min wa ila wa ala wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasam wa hiya al waw wal ba wat ta wal fi'lu yurafu biqad was sin wa sawfa wa ta'ita bis sakinah. terus wal harfu ma yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa dalilul fi'li wala dalilul fi'li. Ya, itu belum ya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Fal ismu yurafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa ala wa an wa ala min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Ya. Wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sin wa sawfa wa ta'i ta'nis sakinah wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Barakallahu fiik ya. Terus Al-kalamu huwa al-lafzu murakkabun mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Terus fal ismu yu'rafu bil faqat wa tanwin wa dhammil alif wal lam wa hurufil khafd wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal lam wal kafu wal lam wa huruful qasam wa hiya al wawu al ba'u wa ta wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sin wa sawfa wa ta'nisis sakinah ya san wa hurufi wal harfu ma la yasluhu dalilul ismi wa dalilul fi'li. Ini belum dibaca ya, nggak apa-apa itu. Terakhir garis bawah juga. Terus Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwin wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam ya wa hurufil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Fal fi'lu yu'rafu bi qad wa sin wa sawfa wa ta'i ta'nis sakinah wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Ahsan, barakallahu fiik. Insyaallah lancar ya. Umur berapa udah? 45 belum? Mau 50. Alhamdulillah masih bisa menghafal. Lancar lagi. Punya semangat ya. Alhamdulillah kemarin kita telah membaca tentang makna kalam. Yaitu bahwasanya kalam adalah apa? Al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Lafaz yang tersusun berfaedah
sesuai dengan peletakan orang Arab, bukan peletakan selain Arab. Ya. Juga sudah kita melewati pembagian-pembagian dari kalimat. Ya, di sana atau kalim ataupun kalimat ada berapa macam? 3, itu apa? Isim, fi'il, dan huruf. Ya. Sudah kita sebutkan makna isim, yaitu apa? Kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan tidak terkait dengan waktu. Ya. Kemudian fi'il adalah apa? Kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan terkait dengan salah satu dari 3 waktu. Ya. Kemudian yang ketiga, huruf yang datang dengan membawa makna. Ya. Khusus huruf-huruf yang bermakna. Seperti huruf-huruf jar, huruf qasam. Ya. Kemudian sudah kita baca juga tanda-tanda yang dengannya isim itu dikenali. Yaitu apa? Al-khafad. Al-khafad. Masih ingat al-khafad apa? Mananya? Kasrah atau menggantinya yang ditimbulkan oleh amil, ya. Oleh amil. Tanwin, ya, juga sudah kita lewatkan. Nun sukun yang mengikuti akhir isim secara lafaz, tidak secara penulisan. Secara pelafazan saja, tidak secara penulisan. Kemudian masuknya alif dan lam. Kemudian huruf-huruf khafad. Huruf-huruf khafad. Di sini khafad itu istilahnya orang mana? Orang Kufah, ya. Orang Kufah. Kalau orang apa? Basrah pakainya apa? Jar, ya, dan mazhabnya muallif itu mazhabnya orang Kufah. Wahia huruf jar apa saja? Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba. Siapa yang bisa mencontohkan kalimat yang di situ ada huruf jar min? Ya, silakan. Siapa? Min. Kalimat yang sempurna ada minnya. Siapa? Mau nyoba dari kanan? Yang ada minnya. Boleh dari Al-Quran, dari hadis, ataupun bikin sendiri nyoba. Nggak apa-apa, salah juga. Ya. Ya, min aina anta, pertanyaan. Min aina anta, dari mana engkau? Ya. Jadi, aina itu isim. Kenapa? Karena dimasuki oleh min. Ya. Kemudian, ila. Bisa bikin saiful yang ada ilahnya. Apa? Saya pergi ke pasar. Apa bahasa Arabnya? Zahabtu ila suqi. Indonesia dulu cari ya. Zahabtu ila suqi. Kemudian yang ada an-nya. Boleh dari Al-Quran atau bebas lah, silahkan. Ya, an ya dari. Cuma ya susunannya beda dengan min, ya. Ya, itu enggak pas anil masih di minal ya. Ya. Karena ada makna mujawazah, melampaui. Ya, dari ayat ada. Ya. Radhiyallahu misalkan anil mukminin gitu kan, ya ada itu kan, radhiya'an. Ada pasangannya biasanya an itu. Ya. Kemudian yang ada fi-nya apa? Saya ada di rumah. Apa bahasa Arabnya? Ya, ana. Terus ana fil baiti. Itu kalimat sempurna itu. Kemudian yang ada rubahnya bisa. Rubah itu mana terkadang. Kalau nggak bisa jangan rubah. Kalau rubah rojulin solihin lakitu, contohnya ya. Rubah rojulin solihin lakitu. Sedikit sekali orang soleh yang saya apa? Jumpai. Atau rubah apalagi? Rojulin karimin lakitu. Sedikit sekali orang yang dermawan yang saya jumpai. Atau yang semisal itu. Ya. Ya. Selain rubah lah, ba yang ada ba-nya. Ada ba-nya, bi. Saya melewati Muhammad. Apa bahasa Arabnya? Marartu bi Muhammadin. Jadi marra pasangnya bi. Marartu bi Muhammadin. Marartu bi Muhammadin. Saya melewati Muhammadin. Ada kafnya. Kaf. Ya. Apa? Engkau seperti Muhammad. Apa bahasa Arabnya? Anta ka. Ya, ka Muhammadin gitu kan. Anta ka Muhammadin. Engkau seperti apa? Muhammad. Yang ada lamnya. Lamanya milik. Kitab ini milik saya. Apa bahasa Arabnya? Kitab ini apa? Al-kitabu li. Kasih al. Mubtada dikasih al. Ma'rifah dia. Al-kitabu li. Gitu, ya kan? Kemudian yang ada wawu qasamnya apa? Contohnya?
wasyamsi wa duha. Kemudian apa lagi? Wallahi, demi Allah, saya mau apa? Hah? Apa jawabannya? Saya mau apa? Demi Allah. Ya mau apa? Apa Allah ajtahidanna kan? Fi apa? Fi al-amal. Misalkan saya akan sungguh-sungguh beramal gitu kan. Ya, kemudian ba billahi. Minta tallahi. Tinggal dilanjutkan, disempurnakan gitu. Demi Allah saya mau apa gitu. Ini didatangkan wawu ketika antum itu ingin memberikan penekanan pada kalamnya. Wallahi gitu. Ada sumpahnya di situ, sumpah. Ya. Kalau melanggar ya nanti ada ininya, kafarahnya. Ya. Kadang orang malas, aduh saya mau puasa masih, Allah saya besok puasa. Mau melanggar, sumpah ini. Jadi ya, kemudian yang berikutnya juga yaitu apa? Tanda dari tanda isim sudah sebagainya kita baca. Yaitu apa kemarin? Tanda apa? Fi'il ya. Tanda fi'il sudah kita ambil satu, itu apa? Qad. Qad adalah tanda dari tanda fi'il, baik itu fi'il madhi ataupun fi'il mudhari'. Ada enggak qad masuk ke fi'il amr? Enggak ada. Apa makna qad ketika masuk kepada fi'il madhi? Masih ingat antum? Kepastian. Iya. Contohnya apa yang kepastian itu? Qad masuk kepada fi'il madhi artinya kepastian. Contohnya apa? Ya, qad aflaha man tazakka. Ya. Sungguh telah aflah, beruntung orang yang tazakka, mengeluarkan zakat, ya, atau mensucikan dirinya. Kemudian qad maknanya apa lagi ketika masuk kepada fi'il madhi selain tadi kepastian? Enggak sama, sungguh-sungguh kepastian. Ya, hampir dekat contohnya apa? Qad qamatis shalah. Kemudian masih ada enggak qad selain itu? Enggak ada ya? Dua ya. Kemudian qad ketika masuk kepada fi'il mudhari ada berapa makna Saiful? Yang kemarin disebutkan 3. Yang satu apa? Maknanya apa? Masih ingat? Kepastian apa? Masih ragu-ragu. Apa? Ingat enggak? Kepastian. Contohnya apa? Hah? Ya, bikinkan sendiri juga enggak apa-apa. Qad nara taqalluba wajhika fis sama', misalkan. Nara itu fil mudhari dari ra'a yara. Kalau untuk huwa yara, ana ara, nahnu nara, gitu ya. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqin, ya, dan seterusnya. Antum boleh juga bikin kalimat dari selain Al-Qur'an. Kemudian makna yang kedua dari qad ketika masuk fil mudhari apa? Taklil, jarang. Contohnya apa? Qad yasduqul kadzub. Terkadang si pendusta ini berbuat jujur, kadang gitu. Seringnya apa? Ya dusta gitu. Kemudian yang ketiga apa lagi, Pak? Qad ketika masuk fil mudhari maknanya? Kalau tadi kan sudah yang pertama kepastian, yang kedua jarang, taklil, yang ketiga apa? Masih ingat gak? Lupa. Antum. Sering. Contohnya apa? Ya, qad yanjahul mujtahid. Masya Allah. Sering kali orang yang sungguh-sungguh itu lulus, sering gak? Sering. Yang jarang lulus apa? Al-balid. Orang yang malas juga, ya. Itu sering gagal, ya. Jadi pahami ya kemarin ya. Jadi qad adalah satu dari tanda apa? Fi'il. Dan dia kadang masuk kepada fi'il mudhari, kadang masuk kepada fi'il apa? Madhi. Dan maknanya tadi yang telah disebutkan. Kita masuk ke tanda berikutnya dari tanda-tanda fi'il, itu sin. Sin. Sin itu disebut dengan harfus istiqbal. Ya, harfus istiqbal. Maksudnya apa sih harfus istiqbal? Huruf yang menunjukkan waktu yang akan datang. Yaitu harfu istiqbal. Setelah kita jelaskan kemarin bahwasanya fi'il mudhari itu ada kemungkinan satu dari dua makna, ya kan? Kalau nggak sekarang apa? Yang akan datang. Biasanya fi'il mudhari itu kalau menunjukkan kepada waktu yang mendatang itu ditambah sin. Misalkan yadhhabu Muhammadun, ya, ilal madrasati. Yadhhabu Muhammadun ilal madrasati. Muhammad pergi atau sedang pergi ke sekolahan. Ketika yang dimaukan itu akan bisa dikasih sin. Sayadhhabu Muhammadun ilal madrasah. Muhammad akan
pergi ke madrasah. Sedang atau belum? Belum, akan nanti. Ya, jadi sin adalah harfus istiqbal. Huruf yang memurnikan fi'il mudhari untuk yang akan datang. Jadi fi'il mudhari ini kalau sudah dikasih sin, mesti maknanya akan datang. Tapi kalau belum dikasih sin dan yang lainnya, mungkin sekarang mungkin akan datang. Dalam Al-Quran juga banyak yang ada sinnya apa? Sayasla naran dzata lahab. Abu Lahab nanti akan masuk neraka yang menyala-nyala. Nanti yasla. Sola yasla. Apalagi? Satajiduni insyaallahu minas salihin. Ucapan siapa itu? Nabi Musa ya. Dan Musa, insyaallah engkau akan mendapati saya nanti sebagai orang yang soleh. Apalagi ada sinnya? Sayaqulu sufaha'u minan nas, orang-orang yang bodoh akan berkata. Apalagi ada sinnya? Silakan bisa bikin kalimat yang ada sinnya. Atau cari aja dalam Al-Quran apa? Ya, wasa naqulu lahu min amrina yusra. Dan banyak. Al-muhim, ya, sin adalah tanda atau satu dari tanda-tanda apa? Fi'il mudhari. Salah satu dari tanda fi'il mudhari. Kalau ada fi'il kemasukan sin, mesti fi'ilnya fi'il apa? Mudhari. Dan maknanya mesti apa? Yang akan datang. Kemudian yang ketiga, saufa. Saufa juga maknanya sama, istiqbal, yang akan datang. Sebagian ulama menganggap sama sin dengan saufa itu apa maknanya. Sebagian yang lain membedakan sin dengan saufa. Katanya beda, kenapa? Sin dengan saufa itu hurufnya lebih banyak mana? Saufa, maka saufa akannya lebih jauh daripada sin gitu. Umumnya demikian, meskipun enggak mesti. Ya, saufa disebut dengan apa? Harfus istiqbal, huruf yang menunjukkan waktu yang akan datang. Dan masuknya mesti ke fi'il apa? Mudhari. Masuknya hanya ke fi'il mudhari. Contohnya apa? Ada yang punya hafalan ada saufanya? Saufa. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Iya. Saufa ta'lamun. Kalian kelak akan mengetahui, nanti akan mengetahui. Apalagi? Wala saufa yarda. Kelak engkau atau dia akan ridha. Ya, akan ridha. Apalagi? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ya. Rabbmu akan memberikan kepadamu, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemberian fatarda, sehingga engkau akan ridha, Ya. Saufa yu'tika. Al-muhim, kalau ada satu kalimat dimasuki saufa, maka itu adalah apa? Fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Mudhari. Penunjukannya ke waktu apa? Sekarang atau akan datang? Akan datang. Itu tanda yang keberapa? 3. Sekarang masuk kita tanda yang keberapa? 4. Dari fi'il, yaitu apa? Ta'ut ta'nitsis sakinah. Ta'nis. Yang dimaksud dengan ta'nis adalah ta' yang menunjukkan pelakunya, pelaku perbuatannya itu apa? Mu'annas. Sakinah disukun ta'nya. Ya, contoh ya. Dengan contoh lebih jelas. Zahabat. Antum punya fi'il madhi apa, Pak? Fi'il. Kata kerja selain zahabat ada enggak? Ya, kharajat. Ya, kharajat Hindu atau Hindun. Kemana keluarnya? Ila al-madrasati misalkan ya. Kharajat Hindun atau Hindu ila al-madrasati. Hindu telah keluar menuju sekolah. Kharajat. Di sini pada akhir fi'il kharajat apanya? Ta yang disebut dengan apa? Ta'nis sakinah. Kenapa ta yang ada pada contoh kharajat disebut dengan apa? Ta'u ta'nisi sakinah, karena yang pertama dia apa? Menunjukkan pelakunya perempuan. Pelakunya siapa tuh? Hindun. Kharajat Hindun. Siapa yang keluar? Laki atau perempuan? Ini perempuan. Kecuali kalau Hindunnya dikasih nama untuk laki-laki, jadi kharaja. Ta-nya cabut lagi. Iya. Kemudian disebut dengan sakinah, kenapa? Karena disukun. Kharajat Hindun. Itu yang dimaksud dengan apa? Ta'ut ta'nisis sakinah. Ta yang menunjukkan pelaku perbuatannya mu'annas perempuan.
dan taknya di sukun. Contoh yang lain, masih ada enggak Pak? Fiil selain kharaja, dhahaba, punya yang lain? Ya, ja'at. Ya nanti antum banyak. Datang gimana? Ja'at Fatimatu. Oh, ja'at Fatimatu. Ya, di sini ta disebut dengan apa? Ta'u ta'nis sakinah. Ah, ja'a ini adalah apa? Isim, fiil atau huruf? Fiil, kenapa? Karena kemasukan ta'nis sakinah. Di sini taknya disebut dengan ta'u ta'nis sakinah karena menunjukkan pelakunya muannas dan dia sukun. Seandainya yang keluar, yang datang diganti bukan Fatimah, tapi Zaidun. Jadi apa? Ja'a Zaidun, dibuang apanya? Ta'u ta'nis sakinah. Sehingga fungsinya apa sih? Didatangannya ta'u ta'nis sakinah untuk menunjukkan fa'il, pelaku perbuatannya adalah apa? Perempuan. Ya. Meskipun terkadang ta'u ta'nis sakinah ini dikasroh. Ya, kenapa? Ya nanti karena adanya pertemuan dua sukun. Ya, karena apa? Pertemuan dua sukun seperti dalam ayat ya. Qalat ikhruj 'alaihinna. Qalat ikhruj 'alaihinna. Tadinya itu qalat, istri pembesar di zaman Nabi Yusuf, berkata kepada Nabi Yusuf, "Ukhruj 'alaihinna." Keluarlah engkau untuk menemui mereka. Iya. Di sini aslinya itu qalat ukhruj. Apa? Qalat ukhruj. Cuma dikasroh. Kenapa dikasroh? Karena adanya pertemuan dua sukun. Sukunnya ada pada ta, qalat, dan sukun yang ada pada kha, qalat. Tuh. Kha-nya kan disukun tuh. Ini kan menyulitkan, tah? Ya, karena ini menyulitkan pembacaan maka dikasih kasroh yang namanya kasroh aridhah. Kasroh yang didatangkan ya untuk menghindari pertemuan dua sukun. Kalau bertemu dua sukun kan membacanya susah. Qalat ikhruj. Maka dikasih qalat ikhruj. Ada ini tahu kan? Jadi qalat ini tak ta'nis sakinah bukan? Iya. Kok dikasroh? Ya dikasroh karena ada pertemuan dua sukun. Taknya sukun, kha-nya sukun. Ini menyulitkan pembacaan. Maka dikasroh dengan kasroh aridhah. Sehingga tetap taknya disebut dengan apa? Ta'u ta'nis sakinah. Sehingga qala adalah fi'il atau isim? Fi'il. Kenapa? Karena kemasukan tak. Contoh yang lain ya. Qalat imra'atu Fir'aun. Ya. Aslinya kan qalat tem. Ya kan? Qalat imra'atu. Imra'atu wanita. Mu'annas atau muzakkar? Iya, mu'annas. Kalau yang muzakkar berarti lagi ngantuk kemudian bersadar. Muzakkar. Ya. Qalat imra'atu. Ini tak disebut dengan apa? Ta'u ta'nis sakinah. Untuk menunjukkan apa? Fa'ilnya, pelakunya imro'ah adalah apa? Mu'annas. Disebut taknya ta'u ta'nis sakinah karena tadi fa'ilnya mu'annas. Yang kedua dia disukun. Terus di sini kenapa dibaca kasroh qalat imro'atu? Jawabannya sama tadi. Karena apa? Ya, karena adanya pertemuan dua sukun sehingga dikasih kasroh aridhah untuk melepaskan pertemuan dua sukun, karena pertemuan dua sukun itu menyulitkan bacaan. Enggak dibaca qalatem, enggak bisa. Maka qalatim. Ya, di sana ada contoh yang lain juga. Ya. Juga diringkas hari ini. Dari sini kita bisa meringkas bahwasanya tanda fiil ya, itu ada yang dia mustarak. Maksudnya mustarak adalah masuk kepada fiil mudhari', masuk juga pada fiil apa? Madhi. Apa itu? Tanda yang masuk kepada fiil madhi mudhari'. Qad. Dan di sana ada tanda fiil yang khusus masuk kepada fiil mudhari' saja. Apa itu? Sin dan saufa. Dan juga ada di sana tanda yang khusus masuk kepada fiil madhi saja. Itu apa? Ta. Juga diambil kesimpulan berikutnya, di sana ada tanda fiil yang dia masuknya di awal atau sebelum fiil. Itu apa? Qad. Sebelum fiil masuknya kan? Apalagi? Sin, saufa, dan juga di sana ada tanda yang datang setelah di akhir fiil. Itu apa? Ta'u ta'nis sakinah. Difahami enggak ini? Tanda fiil. Nah, insyaallah dengan ini antum bisa mengetahui itu fiil. Sudah setelah antum sebelumnya mengenali definisi dari fiil itu apa, ditambah lagi dengan apa? Penyebutan tanda-tandanya, itu semakin memperkuat antum untuk bisa mengenali fiil. Coba kita berupaya mengenali fiil dalam surat apa? Hah? Surat apa enaknya? Hah?
Bareng-bareng kita cek. Surat apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Ya itu aja lah. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul. Ya. Qul. Fil apa ini qul? Kalau fil amr belum dibahas ya. Fil amr ya, belum. A'udzu fil apa itu? A'udzu. Fil mudhari'. Ya, tapi di sini tandanya masuk enggak? Ada enggak sini saufa? Enggak ada. Berarti nanti ada tanda yang lain insyaallah. Ya, tapi a'udzu itu pada asalnya bisa dimasuki sin, sa'udzu bisa dimasuki saufa juga. Ya, hukum asalnya. Ya. Insyaallah nanti setelah sempurna kita sebutkan, ya, nanti kita berlatih. Ya. Nanti akan ada juga beberapa ciri yang bisa kita mengenali fi'il mudhari', membedakan dengan yang madhinya insyaallah. Ya, kita tanggung selesaikan ya satu lagi pembahasan huruf ya. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Nah, sekarang kita masuk ke penyebutan tanda dari apa? Huruf. Huruf itu adalah kalimat yang la yasluh ma'ahu dalilul ismi. Tidak bisa menerima tanda isim, tidak cocok bersamanya tanda isim, juga tidak cocok bersamanya tanda fi'il. Kalau ada kalimat nih, seperti fi, min, an, dikasih tanda isim. Tanda isim itu apa yang sudah kita lewatkan? Hah? Banyak tadi kan, tanda isim itu kan. Khafad, tanwin, alif, ya, alif, lam, huruf khafad, dan juga huruf qasam. Ini ada kalimat dikasih tanda-tanda isim, nggak menerima dia. Coba dikasih tanda fi'il. Apa saja tanda fi'il tadi yang sudah lewat? Qad, sin, sofa, ta'u, ta'nisi. Enggak terima juga. Maka hukumilah bahwasanya huruf ya, kalimat ini adalah sebagai apa? Huruf. Ya. Jadi huruf itu apa? Tandanya apa? Ya nggak bisa menerima tanda isim dan nggak bisa menerima tanda fi'il. Itulah huruf. Gitu. Jadi paham nggak? Contoh sekarang. Min. Coba kita kasih tanda huruf pada min. Apa saja tanda huruf tadi? Khafad ya. Bisa nggak minin dikasih tanwin? Nggak bisa. Dikasih min lagi sebelumnya, min. Nggak bisa. Nama orang itu min. Ya. Ya. Atau dikasih tanda apa? Tanda fi'il, qad min. Nggak bisa. Dikasih tanda apa? Sin. Ya. Samin. Nama orang jadinya. Pak Samin. Ya. Nggak bisa itu. Kalau kata minyak samin. Ya. Saufa min nggak bisa. Kasih ta. Jadi apa? Minat. Kasih alif lam almin nggak bisa. Berarti ini min adalah apa? Huruf. Tapi kalau kita datangkan kalimat yang lain ya, misalkan baitun. Bait dikasih tanwin bisa nggak? Baitun. Bisa nggak? Kasih al baitu. Kasih ilal baiti. Ini pasti mesti apa ini kalimat? Isim. Datangkan yang lain. Iya. Yakhruju. Dikasih sin. Saya khruju. Bisa nggak? Saufa yakhruju. Bisa nggak? Nah ini berarti apa? Fi'il. Dan fi'ilnya fi'il apa? Mudhari'. Gitu. Kedatangan lain. Zahaba. Dikasih tak. Zahabat. Bisa nggak? Bisa. Berarti ini adalah apa? Fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madhi. Ini kayak gitu. Gampang nggak? Insyaallah ya. Nah. Ya, dikasih tugas ini ya. Apa PR-nya nih? Hah? Tugasnya apa? Mendatangkan antum cari ini aja lah. Isim 10. Kemudian juga fi'il mudhari' 10, fi'il madhi 10, huruf 10 kalau ada. Ya. Insyaallah. Kalau kalimat sempurna, gini aja lah bikin kalimat, ya bikin kalimat aja lah yang di situ 5 kalimat lah ya, 5 kalimat. Yang penting di situ ada huruf ada, isim ada, fi'il madhi ada, fi'il mudhari ada, ta'nis ada semua. Ya 5 aja, 5 saja. Bikinnya nggak usah, bikin sendiri aja. Udah ini aja lah, terjemahkan ke dalam bahasa Arab ya, tulis. Ya, tulis terjemahan dalam bahasa Arab nih. Anu tulis ya. Saya akan
duduk di atas kursi. Ya, masa nggak bisa itu? Saya akan duduk di atas kursi. Ya. Hindun telah membaca Al-Quran. Ya. Kemudian Muhammad ada di dalam masjid. 3 ya? Iya. Contoh kemudian keberapa? Keempat ya? Sungguh Muhammad telah lulus. Sungguh Muhammad telah lulus. Kemudian jarang sekali Muhammad, ya, jarang sekali, jangan Muhammad terus ya. Apa? Zaid, jarang sekali Zaid. Jarang apa? Belajar gitu. Belajar apa? Belajar nahu gitu ya. Jarang sekali Zaid belajar nahu gitu. Ya, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Nah, cukup segini kan ya. Nanti pertemuan berikutnya kita masuk pada i'rab, itu intinya nahwu di situ i'rab. Ya, sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan, ada yang belum jelas atau yang terlewat atau bagaimana? Hah? A'udzu itu fil mudhari'. Itu gimana Pak? Ciri-cirinya Pak? Ya, nanti insyaallah ada lagi nanti. Ya, kita lengkapi nanti. Biasanya nih namanya fil mudhari' biasanya awalnya itu ada kalimat hamzah, nun, ya dan ta. Ana itu. Ana itu. Hamzah seperti a'udzu, itu kan. Kemudian ana itu nun. Ini aja lah yazhabu kan. Azhabu untuk saya biasanya kan, saya. Kemudian nun, nazhabu kami berarti yang pergi. Ya, yazhabu dia laki-laki yang pergi. Kemudian tazhabu. Ya, apa tazhabu itu? Kamu ataupun dia perempuan. Nanti insyaallah. Nantilah insyaallah pada tempatnya. Pokoknya fil mudhari biasanya di awalnya itu ada 1 dari 4 huruf ini. Ana itu hamzah, nun, ya dan ta. A'udzu kan ada hamzahnya tuh. Tadinya dari a'adza ya'udzu. Untuk ana jadi a'udzu gitu. Ya, mungkin antum perlu ada sentuhan huruf sedikit kayaknya. Ya, kelihatannya. Ya. Nantilah insyaallah sedikit. Yang ada yang lain? Kalau enggak ada maka kita cukupkan sampai sini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.